petani, khususnya petani alpukat. Hari ini kita coba lihat lagi top working alpukat kita. Ini kadang-kadang membuat kita marah ya. Ini teman-teman sebenarnya udah tumbuh ya, udah normal, kemarin tumbuhnya bagus. Nyesek ngelihat kayak gini. Nah, ini kemarin ada kita pakai tenaga kerja di sini bersihin lahan yang ini kopi. Jadi mungkin dengan nggak sengaja sih sebenarnya. Ini begini, dibuang, airnya patah ya, dibuang rumput-rumputannya, airnya patah nih. Ya nanti di sini lagi kita sambung bolak-balik jadinya. Oke, kita lihat lagi. Nah ini yang satu hari ya kita lakukan top workingnya. Ini teman-teman lihat, ini bagus sekali. Ini kita lihat, ini kemarin kita buat dua ya, tapi yang satunya nggak jadi, nggak tumbuh. Nah kalau ini tumbuh. Ini plastiknya masih ada, belum kita buka nih. Sebenarnya udah bisa dibuka sih, tapi karena angin kencang sekali, jadi kita biarkan saja sebagai penahan ya. Tapi memang ada jamurnya sih, tapi nggak terlalu apa, kita kasih udara saja, nanti mati sendiri kok dia kalau sudah masuk udaranya. Nah itu tadi kadang-kadang kendala yang kita hadapi ya, kalau kita kasih tenaga kerja. Nah seperti itu dia ya. Paling tidak ini sebagai contoh ya teman-teman, sudah tumbuh, artinya kita bisa membuktikan bahwa dengan cara yang simpel saja, sederhana, nggak perlu rapi-rapi sekali, ini bisa tumbuh. Nggak terlalu rumit sih sebenarnya, asal telaten saja. Yang penting di penempelan di sininya, di penyambungannya ini itu cukup nempel ya, artinya ketemu antara entresnya dengan kulit pohon yang mau kita tempel. Nah, seperti itu dia ya. Ini kuat nih, kalau ini udah cukup kuat. Nah ini kemarin kalau nggak salah kendil juga ya. Dan nah ini angin kencang sekali teman-teman. Dan percabangannya juga cukup bagus, kita lihat ya. Ini untuk proses penempelannya teman-teman bisa lihat di video kita ya, top working dengan cara yang simpel ya, bisa teman-teman lihat. Nah jadi tidak susah sekali teman-teman untuk melakukan penempelan. Nah ini sembarangan aja pun pemotongannya tetap jadi ya. Nah itu tadi yang pertama yang kadang-kadang membuat gagal ya, karena patah. Mereka nggak tahu yang kita lakukan di sini. Nah ini daun muda sekali, bagus sekali nih. Ini memang batas ladang ya. Nah ini percabangannya udah bisa kita atur dari sekarang nih sebenarnya. Ini ada juga nih seperti kebakar-kebakar ya. Ini karena memasuki musim kemarau, jadi kadang di siang hari itu panasnya terik sekali, panas sekali. Jadi kadang-kadang daun-daun yang muda itu mudah sekali terbakar. Seperti ini
terbakar dia nih. Ini banyak nih seperti ini nih, daun-daun mudanya, pucuk-pucuknya. Kalau ini sepertinya ada ulat lagi nih. Ya kadang-kadang perlu juga memang dilakukan apa ya, penyemprotan untuk menghindari serangan ulat ya. Nah kalau dilihat dari sini si percabangannya sudah oke sih, nggak perlu terlalu banyak pengguntingan sih. Hanya saja mungkin nanti pemotongan pucuk mungkin sekitar sebulan lagi udah bisa. Untuk membatasi ketinggiannya ya, takutnya terlalu tinggi. Nah ini dia, kalau tidak salah 4 bulan ya, 3 bulan ya, 3 bulanan. Ini kondisi 3 bulanan nih. Ini sekarang lagi memasuki musim kemarau, anginnya kencang sekali. Ini sepertinya banyak apa ya, serangan ulat ini ya. Nih ulatnya nih, ada ulat. Nah ini dia bentuk ulat kepompongnya dari kecil. Nah ini juga yang harus diwaspadai kalau dia berdaun muda seperti ini ya. Ini ulat-ulat yang besar itu, yang warna hijau. Ini telur-telurnya nih masih kecil nih. Nah ini daunnya menggulung seperti ini, dalamnya ada ulat-ulatnya seperti ini. Nah. Ya pada saat kondisi seperti ini perlu juga dilakukan penyemprotan ya teman-teman. Yang saya tahu kalau untuk yang ini, ulat seperti ini kalau masih kecil mudah ya, gampang sebenarnya. Cukup disemprot saja dengan sembarangan pestisida juga ampuh kok. Ya bisa aja yang deltametrin atau sipermetrin bisa. Nah ini nah tapi kalau kita rusak seperti ini tempatnya ini, kadang-kadang nggak apa ya, nggak numbuh dia, nggak jadi ya. Kalau masih dalam kondisi berupa larva seperti ini, dirusak, jadi dia nggak berkembang jadinya. Tapi kalau satu aja yang jadi itu berbahaya juga, bisa habis dibuat. Daunnya botak semua, tapi nggak mati sih, nggak. Hanya saja memperlambat pertumbuhannya pastinya ya, karena daun bakal gugur semua nih, habis semua dimakan sama ulatnya sampai dia besar di sini. Kita juga lagi semprot jagung, nanti bisa juga kita lakukan penyemprotan. Nah ini yang seumuran dengan kendil kemarin yang kita kasih tunjuk, ternyata buahnya hanya satu ya teman-teman. Kalau ini 3 jenis dia nih, satu batang kita tempel 3 jenis ya. Kalau ini satu ya, ini peluang kalau tidak salah kemarin. Kalau ini mentega madu super. Nih ada juga kepompong yang besar nih. Nah ini kondisi lagi daun tua nih, tapi belum berbuah, belum ada tanda-tanda berbunga. Memang terlalu banyak sih cabangnya dari bawah, belum pernah kita lakukan penguntingan ya. Nanti kalau ada waktu kita lakukan penguntingan, sekalian pemupukan juga.
Oke. Oke. Itu dia sahabat Tani Alpukat. Ya, bagi teman-teman yang mau coba bisa ikuti video kita kemarin ya untuk melakukan penempelan ataupun top working. Simple saja sebenarnya, hanya saja pada saat proses perawatannya maksud saya dari proses penempelannya itu jangan ada gangguan, jangan ada kendala. Kita gagalnya dari 5 ya, dari 5 kemarin gagalnya hanya di situ, tergoyang, tersentuh dan patah ya. Khususnya memang ini karena batas ladang, jadi di pinggir-pinggir ladang semua. Jadi kalau ada tenaga kerja yang masuk, mereka kerja di sini, nah ini tadi nggak paham dia. Nah, padahal ini udah bagus sekali nih tumbuhnya nih, sama dengan yang tadi. Akhirnya kita harus ulangi lagi dari awal ya. Ini kalau nggak salah kemarin ini mentega nih. Nah nanti ya mungkin di sini lagi kita coba, bisa aja sih sekarang kita coba. Hanya saja penyemprotan belum selesai nih. Jadi bisa aja kita buat di sini. Ya, jadi seperti ini, kita ambil entresnya, kita lakukan pemotongan di sini, kita belah, baru entresnya kita masukkan, kita tempelkan. Yang penting penempelannya memang lebih cepat, lebih gampang jadi sih seperti ini, lebih mudah dia karena airnya mungkin ya, kambiumnya banyak daripada di sini, di kulit ini. Nah, ini nggak ada lagi calon tunas ya. Kalau misalnya ada calon tunas masih bisa tumbuh sih sebenarnya, tapi kita biarkan saja. Kalau ini udah nggak mungkin nih ya. Paling nanti kita sambung lagi yang ini nih ya, kalau udah pas waktunya ya, ada interestnya yang menurut kita bagus, kita nanti potong di sini, kita belah, kita tempel, kita bentuk V ya. Jadi dia seperti ini jadinya nanti ya. Oke sahabat Tani Alpukat, sedikit gambaran. Nah ini yang alpukat yang kemarin kita mau tebang nih, belum bisa karena udah 35 tahun umurnya, besar sekali. Buahnya sih masih lumayan sih ya. Ini juga ada. Nah ini sering diambil ini. Nah ini tuh besar sekali. Ini kemarin kita rencana mau top working tapi nggak bisa ya, karena kalau kita potong ini membutuhkan sinso paling tidak ya. Nah, sehingga di bawahnya ini walaupun sudah kita tempel juga ini nggak mampu nih berkembang nih, karena tertutup. Ini juga bekas apa nih, tempelan top working dengan pohon yang kecil nih. Ini pohonnya tumbuh di sini, tapi kita coba tempel, ternyata tumbuh juga, tapi dia nggak bisa normal ya, nggak bisa besar ya, karena tertutup, kalah saing dengan pohon indukannya. Nah ini yang kemarin mentega madu super, Wina kalau nggak salah, Wina ya. Wina ini pun terhalang karena ada juga pohon di sini nih. Nah ini pun tempelan semua teman-teman. Nah ini tempelan semua nih. Ini udah mulai nyatu nih pohonnya. Ini kita tempel ya. Ini pohon kecil, pohon dasarnya di bawah. Ini kita tempel, ini udah besar. Cuma itu tadi karena terhalang dengan pohon-pohon alpukat dan juga pohon apa nih ya, kita nggak tahu namanya. Jadi dia agak terkendala nih, terhambat pertumbuhannya. Tapi kalau untuk tunas selalu ada ya. Nah ini pun mentega nih.
Ini pun kemarin kiri kanan kita tempel sebenarnya nih. Nah, memang perawatannya sekarang kurang nih karena kita jarang ya ke ladang karena kesibukan lainnya. Ini kemarin 2 nih, sebelah kiri kanan. Pohonnya sebenarnya kecil tapi kita tempel kiri kanan. Ternyata dua-duanya tumbuh. Nah, ini udah ada satu tunas yang besar nih. Nah, tapi itu tadi daun batang kurang bagus karena kejepit. Jadi alpukat itu tidak suka dengan daerah yang sempit ya. Kalau hutan nggak bisa teman-teman, artinya kita tanam alpukat di tengah hutan itu nggak bisa. Terus ada kucing tuh ya, jadi terkendala dia. Jadi lebih bagus dia di lahan terbuka. Kalau di lahan tertutup seperti ini ya, banyak pohon-pohon besar yang lebih besar dari dia kalah. Tapi kalau ketika misalnya dia sudah lepas dari pohon-pohon ini, dia mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Jadi itu saran buat teman-teman semua, bagi yang mau nanam alpukat. Kalau digabung dengan pohon-pohon yang lain itu agak sulit ya perkembangannya, agak susah. Lebih baik dia tersendiri di satu lahan, misalnya lahan terbuka, dia sendiri di situ. Jadi itu lebih cepat ya pertumbuhannya ya. Nah, seperti ini tadi. Nih, karena dia tersendiri di sini. Nah, jadi sendiri dia di sini. Agak jauh yang lainnya, dan ini terbuka semuanya di atas. Jadi dia perkembangannya cepat. Tidak terhalang oleh pohon-pohon yang lainnya. Oke. Itu mungkin dia sekedar gambaran, masukan teman-teman yang suka dengan alpukat atau juga mungkin budidaya alpukat pemula ya. Nah, jadi kalau ada pohon alpukatnya yang sudah besar tapi buahnya kurang bagus, kurang maksimal, boleh juga cari entres yang hasilnya bagus, rasanya juga bagus, enak ya, disukai ya. Itulah ditempel, diganti ya. Kalau pohon dasarnya jangan dibunuh, jangan dibongkar, cukup tempel aja, jangan jenis yang kita sukai. Jadi tidak akan cukup pengaruh ya. Hasilnya pun justru biasanya lebih kuat. Kalau ini saya yakin nanti kalau misalnya kondisinya sudah cukup tua ya, batang di sini, dia akan lebih cepat berkembang nih daripada yang lainnya, karena posisi akar di bawah itu udah banyak. Semuanya udah pohon dewasa gitu ya. Nah, seperti ini. Udah pohon dewasa, udah sekitar 15 tahunan. Sementara hanya satu cabang ini aja yang naik, makanya dia jauh lebih cepat nih. Nah, seperti itu dia. Oke, sahabat tani semuanya. Dari Tanah Karo 1256 meter di atas permukaan laut. Salam maju-ajua.